Di kawasan yang dingin-dingin kita coba ke Pulau Dewata, Bali. Nah, di sini berwisata sambil memperoleh edukasi tentang kupu-kupu, mungkin bisa memilih jalan-jalan ke kawasan Gianyar, Bali. Taman Kemenuh Gianyar menawarkan objek wisata sekaligus taman konservasi kupu-kupu yang jumlahnya hingga ribuan. Nah, untuk melihat keseruan kupu-kupu di sana, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Ayu Dewi. Selamat siang, Ayu. Ayu, seperti apa sih kupu-kupu di sana? Apakah menarik, beda dengan kupu-kupu di Jakarta yang sepertinya susah ditemui? Silakan dengan laporan langsung Anda. Iya, baik Yuda. Jika biasanya liburan di Bali itu identik dengan pantai, kali ini saya akan mengajak Anda ke objek wisata edukasi yang ada di kawasan di Kemenuh, Gianyar, Bali ini. Nah, kawasan yang seperti Anda lihat Yuda ini cukup sejuk, banyak pepohonan rindang di kawasan ini karena lokasinya berada jauh dari arus padat lalu lintas, jadi cukup menarik untuk dikunjungi. Ini adalah Taman Kupu-Kupu Kemenuh Butterfly Park ya. Dua dari lokasi edukasi, satunya ada di Tabanan dan satunya ini adalah di Gianyar, Bali. Apa saja kupu-kupu yang ada di sini? Di sini pastinya ada ribuan kupu-kupu dari 13 spesies kupu-kupu yang seluruhnya Bali, Sulawesi, merupakan kemudian ada juga Bali, Ambon, Jawa, dan juga Kalimantan begitu. Jadi selain kandang kupu-kupu, di sini juga ada lokasi pengembangbiakan atau pemeliharaan kandang reproduksi, kemudian ada untuk telur, kepompong, dan hingga menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Ada juga yang tanaman yang disukai oleh ulat kupu-kupu seperti ada pohon jeruk, kemudian kembang sepatu, asoka, dan ini tentunya yang menjadi makanan favorit bagi ulat kupu-kupu. Yang ingin melihat koleksi kupu-kupu dari berbagai daerah di tanah air, di sini juga ada koleksi kupu-kupu yang juga yang diawetkan tentunya, cantik-cantik dan sangat menarik untuk dilihat. Nah, yang menarik Yuda, di lokasi ini ada tempat pemeliharaan atau konservasi berupa lokasi untuk menampung kepompong yang dikumpulkan sebelum menjadi kupu-kupu sempurna. Jadi bisa dilihat kepompong di sini ditempatkan dengan baik, dipelihara sebelum menjadi kupu-kupu dewasa. Prosesnya cukup lama, 2 hingga 4 minggu begitu Yuda, tergantung kupu-kupunya juga. Nah, dan ada juga yang menarik di sini, dari sekian banyak kupu-kupu ada jenis yang terbesar yaitu kupu-kupu barong atau latinnya disebut Attacus atlas begitu. Mengapa disebut barong? Karena memang ukurannya cukup besar dengan bentang sayapnya itu bisa mencapai 20 hingga 25 cm. Populasi kupu-kupu barong yang banyak ditemukan di sejumlah wilayah ini termasuk di Bali, tapi karena khawatir punah hidupnya itu karena cukup singkat, cuma 5 hari menjadi kupu-kupu dewasa setelah perkawinan. Nah, konservasi seperti ini yang menjadi penting. Di lokasi sendiri Yuda, banyak sekali pengunjung yang datang dari mancanegara, domestik yang bisa berinteraksi langsung dengan kupu-kupunya, memegang dan juga bisa berfoto tentunya, dan ada melihat kepompong. Nah, saya penasaran Yuda, sebenarnya seperti apa pemeliharaan dan bagaimana kupu-kupu ini bisa bertahan hidup. Saya sudah bersama dengan Bapak Ide Bagus Baskara. Selamat siang Pak Ide Bagus ya. Ibu Dwi. Marketing di Kemenuh di sini. Betul. Ya Pak ya. Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana kupu-kupu ini bisa hidup dan dipelihara di sini Pak? Ya, tentunya kita juga selain menjaga kebersihan dan juga menjaga istilahnya cairan dari bekas-bekas penakut, itu juga harus rutin dibersihkan agar si kupu-kupu itu sehat juga seperti itu. Jadi intinya pemeliharaan dan pembersihan untuk kesehatannya kupu-kupu tersebut. Selain itu juga bentuk menyediakan apa yang dia butuhkan, seperti habitatnya dia, kayak apa yang dia sukai seperti Pak, apa yang paling riskan daripada kupu-kupu di sini Pak? Nah, kalau yang itu yang akan mengakibatkan populasi semakin berkurang, dan juga pada saat cuaca. Ya, karena kan virus-virus yang dibawa oleh hujan ataupun angin itu yang biasanya menyebabkan populasi berkurang. Kayak ulatnya kena virus, dia cepat mudah rusak. Seperti itu mati. Ya Pak. Betul. Pak, yang terakhir Pak Ido Bagus ini rata-rata yang paling jinak atau yang bisa gampang berinteraksi dengan pengunjung apa nih sebenarnya? Ya, tentunya kalau yang
untuk yang jinak lalu interaksi itu semuanya bisa. Ya. Akan tetapi itu perlunya yaitu setelah dia menetas dari kepompong. Tapi yang lebih mudah kita ajak interaksi ya ini. Attacus atlas adalah salah satu ikon Ya. kupu-kupu barong kami. Ah, Ya, nama latinnya di Attacus atlas atau di Indonesia sering disebut kupu-kupu gajah juga itu. Seperti itu. Kupu gajah dan hidupnya 5 hari dengan metamorfosis mulai dari telur sampai ke pompong itu kurang lebih 2,5 bulan. Cukup lama, akan tetapi hidupnya dia sangat singkat. Karena dia tidak memiliki mulut atau alat yang digunakan seperti kupu-kupu pada umumnya, seperti proboscis. Nah, kalau kupu-kupu barong tidak memiliki hal itu. Jadi dia hanya mensisakan cadangan makanan di dalam perutnya yang diolah dia selama dia hidup selama 5 hari. baik. Ya. Seperti itu. Ya, menarik sekali. Kira-kira saya boleh coba pegang di sini dia mau tidak? Baik. Pastinya mau. Oke. Iya. Iya, Yuda, menarik bukan Yuda? Nah, jadi jika Anda berkunjung ke Gianyar, tidak ada salahnya ya berkunjung ke salah satu objek wisata dan juga edukasi di Kemenuh Butterfly Park di Gianyar, Bali ini. Ini buka sejak pukul 9 hingga 5 sore dengan harga tiket berkisar Rp100.000. Jadi, tertarik dan bagaimana? Menarik Yuda? Silakan kalau Anda ingin datang, kembalikan Anda. Ya, menarik sekali berwisata sembari mendapatkan edukasi terkait dengan kupu-kupu karena fungsi mereka cukup baik bagi vegetasi dan juga lingkungan. Terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Ayu Dewi, selamat bertugas kembali.